Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali lagi kepada hadis Abu Hurairah yang telah kita dengar bersama, di mana Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan bahwa asyaitan yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam salasa uqadin. Setan itu membuat 3 ikatan, 3 uqad, 3 pintalan pada qafiyah, bagian belakang kepala kalian ketika dia tidur. Pada masing-masing pintalan, ya, dikatakan alaika lailun tawilun farqud. Malammu panjang, maka teruslah tidur. Jadi syaitan membisiki manusia untuk dia tetap tidur di malam harinya. Baik. Dan seterusnya dari hadis. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, banyak faedah yang bisa kita ambil, ya. Naam. Di antaranya yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadis ini, ya, menjelaskan tentang salah satu perkara gaib, tentang sifat iblis dan bala tentaranya. Sifatu iblis wa junudih. Sifat iblis dan bala tentaranya, syayatin al-jin. Baik. Oleh karena itu Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam Sahih Bukhari dalam kitab Bad'il Khalqi dengan judul atau dalam bab Sifatu Iblis wa Junudi. Di antara sifatnya yang disebutkan dalam hadis ini, ya, na'am, syaitan berkata, dia bisa berbicara, alaika lailun tawilun farqud. Juga dia berbuat, melakukan, ya, apa yang diizinkan oleh Allah terjadi, membuat pintalan-pintalan. Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum. Naam. Disebutkan di antara perbuatan iblis dan bala tentaranya yang itu merupakan bagian dari permusuhan mereka terhadap Bani Adam. Ini faedah yang pertama, ma'asyiral muslimin. Dan kita tidak mungkin bisa mengetahui perkara yang gaib kecuali dengan apa? Dengan dalil. Ya, seperti sabda Nabi yang lain yang mengatakan kalau seorang terus tidur sampai, ya, tidak bangun, ya, sesungguhnya syaitan mengencingi pada telinganya. Nah, dari setan bisa kencing juga. Nah, dan kencingnya di telinga orang yang, naam, tidak kemudian bangun, ya, menegakkan sholat. Taib. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, ya, disyariatkannya qiyamul lail dan sebagian dari keutamaan qiyamul lail. Keutamaannya yaitu lepasnya pintalan-pintalan apa? Syaitan. Dan dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu sehingga di waktu paginya asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Di pagi hari dalam keadaan nasyitan, semangat. Thayyiban nafsi, jiwanya juga apa? Thayyib, jiwanya juga thayyib. Naam. Jadi sekali lagi, hadis ini menunjukkan, ya,
masyru'iyah disyariatkannya qiyamul lail, sehingga disebutkan dalam bab ini, ya, dalam bab ini fadlu qiyamil lail. Disyariatkannya qiyamul lail dan sebagian dari keutamaan apa? Qiyamul lail. Terlepasnya ikatan-ikatan syaitan dan Allah memberikan pertolongan dia di pagi hari dalam keadaan nasyitan thayyiban nafsi. Wa min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah hadis ini juga, na'am, disyariatkannya qiyamul lail hatta fis safar. Disyariatkannya qiyamul lail fis safar, di safar juga. Na'am. Sepertinya tidak disebutkan tentang safar, ya atau tidak? Kan tidak ada nih sebutkan safar hadis ini. Ya. Tidak ada kalimat safar dalam hadis ini. Tetapi Imam Muslim rahimahullah, Imam Muslim menyebutkan hadis ini dalam pembahasan salatil musafirin wa qasriha. Salatnya musafir, ya, wa qasriha, dan disyaratkannya untuk mengqasar apa? Salat. Wallahu a'lam, dari sisi mana, ma'asyiral muslimin? Dari sisi yang namanya orang tidur kan tidak kenal waktu, ikhwan. Apakah mukim atau apa? Atau safar, ya kan? Antum tidurnya ketika mukim atau ketika safar juga? Ketika mukim, ya. Ketika safar tidak tidur, masya Allah. Nah, ada rajul qawi, ada, masya Allah. Nah. Misalnya beliau mau umroh, ya, 12 hari, misal 8 hari ke Mekah, itu kan safar, ya. Berarti tidak tidur, ya. Masya Allah, ini memang ada orang-orang yang kuat memang, ya, kan demikian. Mau diralat jawabannya? Mau diralat. Berarti antum tidur ketika mukim dan juga apa? Safar. Sudah, ya? Ayo. Orang tidur itu tidak mengenal situasi, ya. Nah, bahkan dalam keadaan perang pun orang bisa tidur, ya kan? Orang safar, ya, orang mukim. Nah, sehingga berlaku hadis ini juga, bahwasanya syaitan membuat pintalan, ya, ikatan-ikatan, ya, di bagian kepala seseorang dengan 3 ikatan. Idza huwa nam, ketika dia tidur, baik tidurnya ketika mukim atau tidurnya ketika apa? Musafir. Fa subhanallah, ini na'am, dari sisi itu wallahu alam. Sehingga Imam Muslim rahimahullah, ya, beliau menyebutkan hadis ini fi salatil musafirin. Nah, artinya ketika safar pun Nabi alaihi salatu wasallam juga diriwayatkan yusalli, beliau salat juga. Nah, salat di waktu malam. Taib. Dan di antara salat yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi, baik di waktu mukim atau musafir, safar, itu salatul witri. Salat apa? Malam, witir. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Abu Dawud rahimahullah hadis ini dalam bab qiyamul lail, bab qiyamul lail. Imam Nasai menyebutkan dalam qiyamul lail. Artinya memang hadis ini di antara faedahnya adalah masyru'iyatu madza? Qiyamul lail, disyariatkannya qiyamul lail. Nah, dan ini apa namanya? Disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, wallahu a'lam. Nah, ini 3 faedah di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah. Hadis berikutnya juga masih hadis Abu Hurairah. Qala an-Nabi alaihi salatu wasallam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma'a. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma'. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah.
Dari sahabat Abu Hurairah, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, rahimallah, Allah merahmati, rajulan, seseorang, qama minal lail, yang dia bangun di waktu malam, fa shalla, kemudian salat, wa aiqadha imra'atahu, kemudian dia bangunkan istrinya. Fa in abad, jika istrinya enggan untuk bangun, nadhaha, dia berusaha untuk istrinya tetap bangun dengan memercik atau membasahi wajah istrinya dengan air, fi wajhihal ma, dipersiki dengan air, diusap dengan air. Demikian pula rahimallah imra'atan, Allah merahmati seorang wanita, qamat minal lail, yang bangun di waktu malam, fa shallat, kemudian dia salat qiyamul lail, wa aiqadhat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba, jika suaminya enggan untuk bangun, nadhahat, dia basahi, dia perciki, fi wajhihil ma, pada wajah suaminya apa? Air. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah, dan juga Ibnu Majah. Naam. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, juga menunjukkan di antara keutamaan mana? Nah, qiyamul lail. Fa qiyamul lail sababur rahmah, sebab rahmat Allah Subhanahu. Dan ketika seorang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu, maka dia mendapatkan kebaikan-kebaikan fid dunya wal ukhra, di dunia dan di akhirat. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini juga ada anjuran untuk at-ta'awun, saling membantu antara suami istri dalam keluarga, saling membantu fi ibadatillah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Dan ini sesungguhnya di antara maksud dari an-nikah, az-zawaj, semakin menyempurnakan agama seseorang. Nah, keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang seperti ini, saling membantu alal khair, saling membantu dalam kebaikan. Naam. Dan ini yang dianjurkan dan tampak dalam hadis ini. Tampak dalam hadis ini. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini faedah dari hadis yang kedua dalam bab ini, atau hadis yang ke-80 atau 78 dari bab fadlu qiyamil lail. Taib. Kita masuk pada hadis berikutnya. Hadis as-salis, hadis yang ketiga dari bab ini, atau hadis yang ke-79. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana ar-rajulu fi hayatin nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'ya qassaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ya, di zaman Rasul hidup, di zaman Rasulullah SAW masih ada, para sahabat kalau bermimpi, ya, mereka ceritakan kepada Nabi. Mimpi yang baik tentunya. Ya. Karena kalau mimpi yang buruk dilarang untuk diceritakan. Nabi melarang untuk menceritakan, jangan diceritakan. Bahkan ada dulu pernah seorang sahabat A'rabi datang kepada Nabi menceritakan mimpi, tapi mimpi buruk. Dilarang oleh Nabi. Ya Rasulullah, saya bermimpi kepala saya ya menggelinding. Mimpi kelapa. Kepala menggelinding. Nah, lepas. Aneh enggak? Aneh ya, kepala lepas bisa lihat. Al-muhim diceritakan kepada Nabi, saya kejar kepala saya ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan kamu ceritakan, jangan kamu dipermainkan oleh syaitan. Ya, jadi kalau mimpi-mimpi buruk, adabnya adalah tidak diceritakan. Nah, tapi kalau mimpi baik, ya, para sahabat menceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian kata Ibnu Umar, kana rajulu, dulu ya, sahabat fi hayatin Nabi, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, idza ra'a ru'ya, jika mereka melihat mimpi,
qassaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menceritakan kepada Nabi. Bahkan terkadang Nabi bertanya memang sengaja. Ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh, Nabi berbalik ke arah makmum, kemudian bertanya, siapa di antara kalian yang bermimpi malam ini? Nabi terkadang bertanya seperti itu, ba'da sholatil fajri. Kalau ada yang bermimpi baik diceritakan, kemudian ditakwil oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu. Naam, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu ta'bir ru'ya. Seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yu'abbir ru'ya, mentakbir apa? Mimpi. Taib. Kata Ibnu Umar selanjutnya, fatamannaitu an ara ru'ya, sampai saya juga berharap, saya berharap bisa mimpi yang baik. Untuk apa? Aku suha, untuk saya ceritakan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul. Nah, karena kalau mimpi baik, ada kesempatan untuk bertemu dengan Nabi, bercerita kepada Nabi. Bisa jadi itu menjadi salah satu sebab syariat juga. Seperti mimpi sebagian sahabat, ya, azan. Syariat azan itu kan awalnya dari mimpi. Ya. Diceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fatamannaitu, sampai saya berangan-angan berharap an ara ru'ya, bisa bermimpi yang baik, aku suha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk saya ceritakan kepada Nabi. Wa kuntu ghulaman syaban, dan saya ketika itu adalah seorang pemuda. Nah, beliau masih muda ketika itu, syaban, baru belasan tahun, Ibnu Umar. Wa kuntu anamu fil masjidi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan saya biasa tidur di masjid. Beliau seorang pemuda dan biasa tidur di masjid. Fara'aitu fin naum, sampai suatu hari saya bermimpi. Nah, jadi sepertinya mimpi beliau di masjid ketika itu. Fara'aitu fin naum, sampai suatu hari saya bermimpi, melihat dalam tidurku, ka'anna malakaini akhadhani. Saya melihat ada dua orang malaikat, akhadhani, membawaku. Dua malaikat ini membawaku pergi. Fadhahaba bi, membawa aku pergi kemana? Ilan nar, ke neraka. Dibawa ke neraka. Ini cerita apa nih? Baik atau buruk? Hah? Ini cerita baik ini. Belum selesai ceritanya. Awalnya seperti itu. Fa'akhadhani, keduanya membawaku. Fadhahaba bi ilan nar. Naam. Rasul pun ya pernah bermimpi melihat neraka. Bisa jadi seorang bermimpi melihat neraka, melihat apa? Jannah. Nah, dibawa ke neraka. Fa idza hiya matwiyatun ka tayyil bi'ri. Tiba-tiba saya melihat ya, neraka itu matwiyah, digulung. Ka tayyil bi'ri, seperti digulungnya bi'r, sumur. Wa idza laha qarnan, tiba-tiba saya melihat neraka itu memiliki dua korn, ada dua tanduk. Wa idza fiha nasun qad araftuhum, dan tiba-tiba saya melihat di neraka itu orang-orang yang saya mengenal mereka. Faja'altu aqul, ketika saya melihat neraka itu dan melihat orang-orang di dalamnya, saya pun mengucapkan a'udzu billahi minan nar. A'udzu billahi minan nar. Aku berlindung pada Allah dari neraka. Qala, berarti sedang bersama malaikat ini. Dua orang malaikat membawa Ibnu Umar. Falaqiyana malakun akhar. Kemudian datang malaikat yang lain menjumpai kita. Menjumpai Ibnu Umar dan dua malaikat yang membawanya. Falaqiyana malakun akharu. Datang malaikat yang lain menjumpai kami. Faqala li, kemudian berkata kepadaku, lam tura. Lam tura. Jangan khawatir. Nah, jangan khawatir. Engkau melihat seperti ini, lam tura, jangan takut. La tahzan, la takhaf, jangan takut kamu. Nah, tenang. Ibnu Umar melihat itu semuanya. Nah, selesai mimpi beliau.
Faqasastuha ala Hafsah. Maka saya kisahkan cerita ini, mimpi ini kepada Hafsah. Siapa Hafsah? Hafsah itu bintu Umar. Sekarang Abdullah juga ibn Umar. Berarti siapanya? Saudarinya. Dan Hafsah ini adalah istrinya siapa? Rasul alaihi salatu wasallam, yang Ummul Mukminin. Nah, Ibnu Umar ini begitu mendengar atau melihat cerita ini, mimpi ini langsung diceritakan kepada Hafsah Ummul Mukminin. Dikisahkan, ini kisah. Ya. Nah, dan ini bukan kisah yang buruk, tidak. Ya. Nah, karena di situ ada ya ketenangan yang Allah berikan kepada ya, Ibnu Umar. Ya. Pergi bersama malaikat, berjumpa dengan malaikat, ya, kemudian apa namanya? Nah, dikatakan lam tura. Nah, Nabi pun juga pernah menceritakan bermimpi melihat apa? Malaikat, sebagaimana beliau pernah melihat langsung dengan dua mata beliau an-nar, neraka. Asyahid intinya, nah, beliau melihat ini mimpi, ada ilmu di situ. Mimpi yang baik. Fa qasastuha ala Hafsah. Saya pun mengisahkan mimpi ini kepada Hafsah. Fa qassatha Hafsatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hafsah menceritakan kembali kepada siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Sampailah kisah itu, mimpi itu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpinya Ibnu Umar, seorang syabun, seorang pemuda. Wa kana yanam fil masjid. Dia tidurnya di masjid. Nah, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Faqala, maka Nabi berkata ketika mendengar hadis ini, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Sungguh sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar. Abdullah adalah sebaik-baik laki-laki. Ini tafsirannya seperti itu. Ni'mar rajulu Abdullah lau kana yusalli minal lail, seandainya dia selalu salat apa? Malam. Seandainya dia selalu salat malam atau menjaga salat malamnya. Taib. Berarti di situ ada motivasi. Ada kabar gembira di satu sisi, ada motivasi di sisi yang lain. Apa kata Abdullah bin Umar, atau dalam hadis ini dikatakan fakana ba'du, sungguh setelah mendengar sabda Nabi ini, la yanamu minal lail, Ibnu Umar tidak tidur malam illa qalilan, kecuali sedikit. Yani banyak beliau melakukan qiyam al-lail. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Naam. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, banyak faedah yang bisa diambil tentunya. Faedah yang paling penting yang terkait dengan bab ini adalah fadlu qiyam al-lail, keutamaan apa? Salat malam. Naam. Yang menjadikan ketinggian derajat seseorang. Menjadikan seorang ya menjadi orang yang mulia. Naam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis ini, ni'mar rajulu Abdullah. Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah. Lau kana yusalli minal lail. Naam. Dan di antara faedah yang lain, ma'asyiral muslimin, tentu faedah yang sangat banyak. Perhatian Rasul alaihi salatu wasallam kepada syabab, kepada para pemuda. Inayatul Rasul bisyababil ummah. Perhatian Rasul kepada para pemuda. Memperhatikan ibadah mereka, memperhatikan ilmu mereka. Naam. Memberikan motivasi kepada mereka. Seperti dalam hadis ini, ya. Ibnu Umar adalah pemuda di kala itu. Syab. Sampai terkenal ada 4 orang namanya Abdullah, ini pemuda semua. Umurnya berdekatan, memiliki nama yang sama. Bapak-bapak mereka juga semuanya sahabat. Jadi memiliki banyak kesamaan. Ada Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr ibn al-As, Abdullah ibnu Abbas ibn Abdul Muttalib, dan Abdullah
Ibnu Zubair, Ibnu Awam. Ini 4 orang yang namanya Abdullah. Sama-sama bernama siapa? Abdullah. Sama-sama pemuda. Umurnya mutaqarib. Dan sama-sama orang tuanya juga apa? Sahabat. Nah, Abdullah bin Abbas, Al-Abbas sahabat. Nah, Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab. Abdullah bin Amr ibn al-As, Amr ibn al-As sahabat. Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam sahabat. Mereka para pemuda, ikhwan. Taib, yang di masa itu ya, yang namanya pemuda di tengah-tengah orang-orang tua tentu ya, masih ada orang tua, orang lebih menuju kepada orang-orang apa? Tua, kan demikian. Ya. Taib. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam selalu memberikan motivasi kepada mereka para pemuda, semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk beribadah, karena ada saatnya orang tua itu akan pergi. Dan yang melanjutkan perjuangan adalah syababul ummah, para pemuda. Pernah Ibnu Abbas ditanya oleh sebagian orang, kenapa kamu terus mencari ilmu? Kenapa kamu terus menuntut ilmu, mencatat, belajar? Kan masih banyak itu, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Enggak, saya terus belajar, terus belajar. Taib, sampai betul-betul tampak buah dari semangat para pemuda sahabat dalam belajar. Mereka menjadi ulama umat ini, habrul ummah, ya, menjadi rujukan setelah wafatnya orang-orang apa? Tua. Nah, dalam hadis ini kita melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memberikan motivasi kepada Abdullah bin Umar. Mendapat ceritanya Ibnu Umar tentang mimpinya disambut oleh Nabi. Kan demikian, berarti ada perhatian. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memotivasi Ibnu Umar untuk menjaga sholat malam. Taib, berpengaruh tidak dalam kehidupan Ibnu Umar? Berpengaruh. Disebutkan dalam hadis ini, setelah mendengar sabda itu, beliau selalu sholat malam. Nah, berarti yang namanya motivasi orang tua, motivasi seorang guru, ya, memberikan faedah besar kepada apa? Murid-muridnya. Jangan dianggap remeh. Motivasi, perhatian. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Ini hadis ya Abdullah bin Umar, hadis yang ketiga dalam bab ini. Kita masuk pada hadis berikutnya, ikhwan, hadis yang keempat. Al-hadis rabi' min hadzal bab, atau hadis yang ke-80 dari kitab Fadailul A'mal. Qala al-Hafidz Dhiyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah, an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu annahu qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in jafala an-nasu ilaihi wa qila qadima Rasulullah faji'tu fi an-nasi li anzura ilaihi falamma istabantu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzabin fakana awwalu syai'in takallama bihi an qala ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini ya dari sahabat Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Beliau termasuk pemuka Yahudi Bani Qainuqa ketika itu. Dan beliau dari keturunan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Salam. Dan di tengah kaumnya orang-orang Yahudi, beliau adalah alim, seorang ulama, ahlul kitab. Nah, dan ahlul kitab mengerti betul tentang Rasul yang terakhir, sifat-sifatnya, ya, namanya, negeri hijrahnya, betul-betul mengerti. Sampai disebutkan dalam ayat bagaimana mereka ahlul kitab
Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka benar-benar mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Nah, orang tua kalau dengan anaknya itu kenal sekali. Sampai bau keringatnya juga apa? Yes, namanya orang tua. Ini sapa sing teko nih. Batuknya anaknya tahu nih, fulan mulih namanya. Lama mondok itu kan. Masuk rumah kok mambu keringete fulan iki. Nah, ini contoh saja saking paham. Baik. Saya jadi ingat cerita ini, bukan dulu kakek kita, berarti bapaknya kakek itu punya pembantu, ya, punya pembantu. Ya, punya pembantu, terus sudah keluar, tidak bantu lagi, tidak jadi pembantu. Yaum minal ayam, ya, suatu hari buyut, berarti buyut lagi tidur di atas dipan. Kemudian kok mambu keringete fulan. Jadi keringetnya itu apa namanya? Tercium. Nang ndi nggih? Teko nggih. Ternyata dia mau mencuri sepertinya. Sembunyi di bawah kolong. Ala kulli hal ketahuan, dicari di bawah kolong. Ya dimaafkan. Ala kulli hal ya. Orang itu bisa mengenal sekali dengan orang dekatnya. Sampai apa namanya mungkin suaranya, batuknya, langkah kakinya, ya, bau keringatnya. Ya. Jadi kalau berbicara tentang mereka ahlul kitab, pengenalan mereka kepada Nabi alaihi salatu wasallam, sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka mengenal Nabi itu lebih atau seperti mereka mengenal siapa? Anak-anak mereka. Kenal sudah. Artinya ketika datang Nabi, datang Rasul, yakin betul ini utusan Allah subhanahu. Hanya saja mereka kemudian tertegun. Ternyata bukan dari Bani Israel. Itu masalahnya. Hasad, hiqad, dengki. Abdullah bin Salam termasuk di antara yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu. Nah, dan beliau termasuk yang pertama kali masuk Islam ketika Nabi datang. Ya. Nah, sempat Abdullah bin Salam bertemu dengan Nabi, ya, kemudian akan datang kaumnya. Jadi kaumnya akan datang, kemudian Abdullah bin Salam bertanya atau mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, kalau mereka ditanya tentang aku, pasti mereka akan mengatakan saya orang yang terbaik, saya orang yang berilmu. Tapi begitu mereka tahu saya masuk Islam, mereka akan mencela saya. Nah, betul dibuktikan Abdullah bin Salam sembunyi. Rombongan orang Yahudi datang, kemudian Nabi bertanya, apa pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Oh, dipuji. Nah, orang terbaik di antara kita, orang yang luar biasa, berilmu, memang berilmu ini Abdullah bin Salam, pemuka kaumnya. Tiba-tiba Abdullah bin Salam keluar kemudian menyatakan, ya, dia telah masuk Islam. Langsung berubah. Ya. Yang tadinya memuji menjadi apa? Mencela. Yang tadinya ucapan baik mengangkat kemudian merendahkan. Hakadha, demikian mereka itu. Asyahid, ya. Abdullah bin Salam ini, ya, menanti kedatangan Nabi. Beliau tinggal di Madinah. Beliau termasuk dari Bani Qainuqa. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam datang ke kota Madinah dan memang dinanti-nanti. Apalagi ketika ahlul Madinah mendengar kabar Rasul sudah meninggalkan Mekah. Lama ditunggu karena Nabi bersembunyi di Gua Sur saja berapa? 3 hari. Ya kan? 3 hari beliau di Gua Sur. Belum lagi perjalanan beliau menuju ke Makkah melalui jalan yang berbeda, bukan jalan yang biasa. Begitu ahlul Madinah mendengar perjalanan Nabi hijrah, mereka senantiasa menanti. Pagi ditunggu, sore ditunggu. Nah, sampai hari datangnya Nabi. Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi tiba di kota Madinah, injafalan nas. Manusia ketika itu injafala ilaih. Injafala dhahabu ilaihi musri'an. Tergopoh-gopoh. Begitu mendengar Nabi datang, Ja'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tergopoh-gopoh.
Bukan hanya para sahabat kaum muslimin, bukan. Ya. Nah, ada yang hatta bukan muslimin juga demikian. Tergopoh-gopoh melihat. Termasuk Abdullah bin Salam ini menanti. Nah, qila dikatakan khadima Rasulullah datang. Manusia berkumpul ketika itu. Kata Abdullah bin Salam, faji'tu finnas. Saya pun mendatangi manusia. Untuk apa? Li'anzura ilaih. Tujuan saya untuk melihat wajah orang yang dikatakan Muhammad bin Abdullah. Li'anzura ilaih. Saya coba untuk melihat. Falamma istabantu. Ketika telah terang dan jelas saya melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, araftu, saya yakin anna wajhahu, wajah beliau ini laisa biwajhi kadzabin, bukan wajah seorang pendusta. Ini orang yang jujur. Ini betul-betul seorang nabi. Dan kalau kita melihat sejarah, termasuk yang menanti kedatangannya adalah sahabat Salman Al-Farisi. Beliau belum masuk Islam ketika itu. Tapi beliau sudah belajar kitab. Sudah mempelajari kitab dari sekian banyak pendeta, kan demikian dalam kisahnya. Sampai beliau yakin bahwasanya Madinah adalah negeri hijrahnya siapa? Rasul. Yakin betul. Karena sifat negeri hijrah itu disebut dalam Taurat wal Injil. Nah, itu yang disimpulkan oleh Abdullah bin Salam ketika melihat wajah Nabi alaihi salatu wasallam. Saya yakinnya bahwa wajah Rasulullah adalah wajah orang yang sangat jujur, bukan seorang pendusta. Di samping melihat wajah Nabi yang demikian mengagumkan, juga mendengar nasihat Nabi. Fakana awwalu syai'in, awal kalimat yang didengar oleh Abdullah bin Salam, takallama bihi, yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu, Nabi berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berbagilah makanan, wa sallu bil lail, dan salat malamlah kalian, wan nasu niyam, di saat manusia tertidur. Sungguh tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam jannah dengan penuh keselamatan, penuh kesejahteraan. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Luar biasa ikhwan. Nah, salah satu kejadian ketika itu, sambutan yang luar biasa. Nah, dalam hadis ini sangat jelas dan tampak bahwa qiyamul lail, salat malam, adalah ibadah yang dianjurkan, sangat dianjurkan. Huwa sababu dukhulil jannah, sebab apa? Masuknya seorang dalam jannah. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, dari hadis ini ada sebuah faedah penting bagi kita ahlus sunnah di dalam menjalani dakwah. Naam. Akhlakul karimah, akhlak yang karimah, baiknya muamalah kita dengan manusia, ini menjadi salah satu sebab intisyarud dakwah, tersebarnya dakwah. Kebaikan dalam bentuk lisan dan kebaikan dalam bentuk apa? Perbuatan. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam berpesan kepada para sahabat ketika itu, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam. Salam doa. Salam adalah doa yang kita tebarkan di antara kaum muslimin. Nah, maka di antara sebab kebaikan umat, sebab kebaikan dakwah ahli sunnah adalah ketika kita menebarkan apa? Salam. Ada minas sabat. Juga berbuat baik dalam bentuk apa? Memberi makanan. Wa atimut ta'am. Wa atimut ta'am. Terlebih di masa-masa krisis, di masa-masa paceklik, di masa-masa kesulitan. Ini sesuatu yang sangat besar faedahnya bagi ad-da'wah ilallah. Naam.
juga berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah dengan melakukan qiyamul lail. Wassallu bil laili wan nasu niyam. Ini menjadi sebab seorang masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, kita masuk hadis yang kelima wa huwal akhir, yaitu hadis yang terakhir dalam bab ini, Qala al-Imam Dhiyauddin rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'dal fariidati salatul lail rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram. Seafdal puasa sesudah puasa Ramadan, puasa wajib adalah syahrullahil muharram. Puasa di bulan apa? Muharram. Hadza afdhalus siyam ba'da Ramadan. Wa afdhalus salati ba'dal fariidhah. Dan seafdal salat ya ba'dal fariidhah sesudah salat fardu adalah salatul lail. Salat apa? Malam. Naam. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, min fawaidihi, di antara faedahnya adalah ya afdhaliyah, keutamaan salat apa? Lail, qiyamul lail, wa annahu afdalu as-salawati ba'dal fariidhah. Qiyamul lail adalah seafdal salat sesudah apa? Fariidhah. Naam, seafdal salat sesudah fariidhah, sesudah salat fardu. Dan di antara hadis ini juga ma'asyiral muslimin faedahnya, naam, Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan untuk amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan sunnah yang mengiringi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk amalan-amalan yang wajib ada amalan-amalan sunnah yang apa? Mengiringi. Di sana ada salat fardu, maka di sana ada salat-salat sunnah yang mengiringinya. Bisa jadi salat rawatib, qabliyah, ba'diyah, nah, atau salat-salat sunnah yang lain, termasuk qiyamu al-lail. Di sana ada puasa, syahru Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa huwa min arkanil Islam, di antara rukun-rukun Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bersama dengan puasa Ramadan siyam nafilah, nawafil minas siyam, puasa-puasa sunnah. Ada yaumul khamis wal isnain atau ayyamul bid, atau di sana ada puasa yaum Arafah. Taib, dan semisalnya dari siyam, dan yang paling afdalnya dari puasa-puasa sunnah adalah syahrullahil muharram, puasa di bulan Muharram. Kadzalika zakah, demikian pula zakat al-mafruḍah, di sana ada zakat mafruḍah, amalan-amalan yang wajib berupa zakat yang Allah wajibkan, dan ada yang mengiringi dari zakat yang wajib, yaitu apa? As-shadaqat al-mustahabbah, sedekah yang mustahabbah. Kadzalikal hajj, demikian pula ibadah haji diwajibkan sekali, setelahnya adalah apa? Mustahab. Nah, dan ini semuanya min rahmatillah, di antara rahmat Allah Subhanahu. Karena di antara faedah dari amalan-amalan sunnah adalah yukammil, menyempurnakan amalan-amalan yang apa? Yang wajib, menyempurnakan amalan-amalan yang wajib. Nah, terlebih ibadah salat, ikhwan, yang pertama kali akan dihisab nanti pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab dari amalan hamba pada hari kiamat adalah as-shalah. Jika salatnya baik, in saluhat, jika baik, saluha sairu amalih, akan menjadi baik pula seluruh amalannya. Wa in fasadat,
Tapi kalau sholatnya jelek, fasuda sairu amalih, akan jelek juga seluruh amalannya. Maka perhatian seorang muslim, seorang hamba dengan sholat-sholat sunnah, termasuk qiyamul lail, termasuk di antara sebab-sebab kebaikan dia fid dunya wal ukhra, di dunia dan juga di akhirat. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bab yang bisa kita baca pada kesempatan hari ini. Fadlu qiyamil lail. Taib, 2 bab. Sebelumnya bab fadlu sholatin nafilah fil buyut. Adapun bab berikutnya insyaallah kita akan baca pada kesempatan-kesempatan yang akan datang biidznillah azza wajalla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'du. Baik, ada beberapa pertanyaan. Afan Ustadz izin bertanya, apakah boleh ketika seseorang membaca zikir pagi di waktu subuh dan membaca zikir sore di waktu asar? Ini memang waktunya ya kawan. Dari waktu zikir pagi adalah sejak masuk waktu subuh sampai terbit matahari. Ada waktu zikris sobah. Walaupun dia belum sholat subuh, tapi sudah masuk waktu subuh. Misal azan jam 4:30 misal. Imam biasa mulai sholat jam 5:10 misal 20 menit. Antum datang ke masjid, sudah di masjid, sholat sunnah qabliyah, duduk antara azan dan iqamah, antum berdoa, antum zikir pagi juga boleh. Ada waktuhu, ini waktunya. Atau antum baca setelah sholat subuh, setelah zikir, kemudian antum baca ya di waktu sebelum terbit matahari, maka ini waktunya. Jadi waktunya sejak masuk waktu subuh sampai terbit matahari. Adapun zikir sore sejak masuk waktu asar sampai tenggelam matahari, walaupun antum belum sholat asar. Di waktu menanti imam datang, itu waktu untuk antum berzikir di waktu sore. Wallahu a'lam. Afan Ustadz, ana mau bertanya, apakah setelah qiyamul lail kita dianjurkan untuk berdoa? Terlebih di sepertiga malam yang terakhir. Itu waktu-waktu yang mustajab. Waktu nuzul al-ilahi. Di mana Allah Subhanahu wa taala dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia hina yabqa thuluthul lailal akhir. Ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Man yad'uni fa astajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Man yastaghfiruli atau man yastaghfiruli fa'aghfiralah. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Maka ba'da salatul qiyam, ba'da qiyamul lail, antum banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Afan Ustadz izin bertanya, apa yang harus dilakukan agar semangat menuntut ilmu? Doa kepada Allah Subhanahu agar Allah memberikan semangat, hirs. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, berdoa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Setiap pagi pada salatil fajri Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini diantara doa Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qur rabbi zidni ilma. Berdoa kepada Allah. Sebagaimana Nabi juga mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas orang yang faqih dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah ta'wil, ilmu tafsir. Doa Nabi ini memberikan pengaruh pada Ibnu Abbas, semangat dalam menuntut ilmu. Taib juga hal-hal lain, sebab-sebab lain seperti antum
berteman dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang semangat juga dalam menuntut ilmu. Yusa'iduka, membantu kamu di dalam menuntut ilmu, mengingatkan dikala lupa, memberi semangat dikala antum lemah. Nah, ini diantara juga sebab ya untuk semangat. Di antara sebab yang lain juga antum sering membaca yakni siratus salaf, sirah salaf. Bagaimana semangat mereka di dalam menuntut ilmu, ya. Juga membaca ayat dan hadis tentang fadail, semangat keutamaan menuntut ilmu, maka itu menjadi salah satu sebab antum mendapatkan semangat untuk menuntut ilmu insyaallah. Naam. Baik. Afan Ustaz izin bertanya, apakah ketika seseorang mematikan lampu hendak masuk kamar mandi termasuk sunnah Khalifah Ar-Rasyidin? Nah, kalau masuk WC mematikan apa? Lampu. Ya gelap antum ikhwan. Ya. Baik. Allahu a'lam bishawab ikhwan. Ya. Nah. Ini termasuk bab mubah. Ya. Yang itu bahkan mungkin mendatangkan maslahat untuk kita ketika kita masuk kamar mandi, apalagi di waktu malam, dinyalakan sehingga antum bisa lebih menjaga diri antum dari najis, ya. Antum bisa melihat di situ ada ular atau tidak, ya. Jangan-jangan di situ ada makhluk yang membahayakan. Nah, antum nyalakan lampu, ya. Nah, sesuatu yang sesuatu yang mubah dan itu maslahat bagi antum. Nah, baru ketika keluar antum matikan. Nah, nanti kalau tidak pemborosan. Baik. Dan kita menjaga harta kita untuk tidak boros, ini termasuk diantara bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk tidak mentabdzir, menyia-nyiakan harta. Kalau tidak perlu lampu, matikan lampu. Ya. Nah, ketika keluar WC matikan. Ya. Wallahu a'lam. Mohon penjelasannya Ustaz, apakah saat ini kita bisa bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam, bisa bermimpi bertemu dengan siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dan ketika kita melihat Rasul alaihi salatu wassalam, maka betul-betul kita melihat beliau. Hanya saja apakah betul yang kamu lihat itu adalah Rasul? Ini masalahnya. Nah, jangan-jangan syaitan mengaku-aku Rasul. Nah, ada dalam mimpi antum ketemu seseorang kemudian dia mengatakan saya Rasulullah. Nah, kemudian setelah itu antum bangun bercerita saya ketemu Rasul. Kamu tahu memang itu Rasul. Dari mana kamu tahu? Nah, coba kamu sifatkan yang kamu lihat. Orangnya pendek, gemuk, hitam, rambutnya keriting, pelontos tidak berjenggot. Oh, ini bukan Rasul jelas namanya. Tapi dia syaitan yang mengaku-aku Rasul. Karena setan la yatamassalu bi, tidak akan menyerupai aku. Makanya kalau ada orang berkata saya bermimpi melihat Rasul, coba siflana, coba kamu ceritakan sifat yang kamu lihat itu. Karena sifat-sifat Rasul itu ya diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan syaitan tidak bisa menyerupai. Ya, tingginya Rasul disebutkan, ya, rambutnya Rasul, warna kulit beliau, jenggotnya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, itu semuanya diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Nabi alaihi salatu wassalam beliau tinggi, namun tidak tinggi sekali, tidak pula rendah. Muqtasid. Jadi kalau ada orang pendek mengaku sebagai Rasul, bukan. Kulitnya Nabi alaihi salatu wassalam ya putih dan ada kemerahannya, indah. Rambut beliau tidak keriting, tidak pula lurus, tetapi ada gelombang. Terkadang sampai pada pundak beliau. Sangat indah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tidak ada tampak uban pada diri beliau kecuali hanya berapa helai. Nah, tidak sampai 20 uban rambut, kepala dan jenggot beliau. Artinya beliau wafat dalam keadaan tidak terlihat uban, tidak ada uban kecuali hanya beberapa helai. Na'am. Wabillahi taufiq.
Dan sifat-sifat yang lain, hidungnya Nabi, matanya Nabi, tangannya Nabi, sampai rambut dadanya Nabi disebutkan dalam riwayat. Nah, beliau memiliki rambut ya di dada beliau yang sangat halus sampai ke pusar beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian di bagian pundak atau punggung beliau ada tanda kenabian. Ada tanda kenabian. Intinya ya, antum belajar tentang sifat Nabi alaihi salatu wassalam, syama'il Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dan ketika antum bermimpi dan melihat Nabi alaihi salatu wassalam dan beliau yang antum lihat adalah sifat-sifat yang diriwayatkan, maka itu adalah atau antum melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imamul Bukhari rahimahullah, di antara yang menjadi sebab semangat beliau menulis Sahih Bukhari adalah mimpi beliau bertemu dengan Rasul. Imamul Bukhari rahimahullah ra'an Nabi alaihi salatu wasallam, melihat Nabi dan melihat diri beliau ketika itu membawa mirwahah. Mirwah itu ya kipas. Ya. Sambil mengipasi Nabi alaihi salatu wasallam. Entah bagaimana bentuknya kipas di zaman itu dan zaman sekarang. Al-muhim Imamul Bukhari rahimahullah bermimpi melihat Rasul dan melihat diri beliau mengipasi Nabi alaihi salatu wasallam. Maka diceritakan mimpi beliau kepada guru-guru beliau atau sebagian guru beliau. Kemudian ditakbir, wahai Bukhari, kamu membela hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari kedustaan. Nah, maka beliau pun semangat untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih dan dibersihkan dari para perawi yang lemah, para perawi yang dhaif, yang kadzab. Ini salah satu sebab kenapa Al-Bukhari rahimahullah bersemangat untuk menulis kitab Sahihul Bukhari. Mimpi beliau berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ada 2 pertanyaan lagi, ikhwan. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum orang yang sholat dalam keadaan menahan air kencing dan kentut? Apakah hal itu dapat membatalkan sholatnya? Naam. Taib. Jika antum menahan kencing dan menahan kentut sampai ya antum tidak bisa melakukan sholat dengan sempurna rukun-rukunnya. Ya. Naam. Mau sujud tidak berani serius sujudnya. Ya. Nanti bisa batal saya. Ya. Taib. Duduknya juga minggring-minggring ya kan. Ya kenapa? Karena menahan air kencing. Ya, tidak bisa menyempurnakan. Nah, yang seperti jelas tidak boleh antum menahan kencing dan kentut. Nah, antum harus membatalkan. Membahayakan itu ikhwan. Nah, bisa-bisa terjadi apa yang dikhawatirkan. Saya pernah sholat di samping pemuda yang ternyata menahan kencing. Ya. Kebetulan pakai levis, pakai celananya. Tiba-tiba tidak kuat dia menahan. Jebol sudah pertahanan. Ya, basah itu kelihatan. Saya pun batal sholatnya karena sarung saya terkena air kencingnya. Terus gimana coba? Ya. Sudah memadorotkan dia, memadorotkan orang lain di sampingnya, memadorotkan petugas masjid yang harus bersih-bersih. Dia sendiri malu, duduk termenung mau bangkit banyak orang. Ya subhanallah. Nah. Dan Rasul melarang memang untuk seorang sholat dalam keadaan menahan kencing atau buang air besar. Kecuali dalam kondisi ya mungkin ada yang tinggal salam saja. Ya, tinggal salam, tinggal sebentar dan dia bisa menahan yang tetap menyempurnakan sholatnya. Nah, insyaallah yang seperti ini tidak mengapa biidznillah, tidak menghilangkan kesempurnaan sholatnya dalam arti rukunnya tetap terpenuhi. Tapi kalau seperti yang saya ceritakan tadi di awal-awal sholat dan seterusnya, tunaikan hajat antum sehingga antum betul-betul bisa sholat dengan baik. Nah, yang terakhir ikhwan, Afan izin bertanya, bagaimana dengan teman kita yang setiap sholat wajib datangnya selalu ketika bubar sholat atau ketika pas salam? Ya sama saja, pas salam ya bubar. Atau paling cepatnya masbuk terakhiran. Nah, antum kok bisa melihat ya?
Jangan-jangan di belakangnya lagi ini kan. Ala kulli hal ya kan. Atau ya mohon maaf ini barangkali kan ya. Ya nasihat untuk saya pribadi dan antum semuanya ya. Taib. Kita ini semestinya berusaha berlomba-lomba mendapatkan kebaikan, rahmat Allah Subhanahu. Nah, apa tidak kita tergerak ketika mendengar Nabi bersabda Allah bersolawat dan malaikat-malaikatnya atas orang-orang yang ya sholat di shaf yang pertama. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Juga tidakkah kita tergerak ketika mendengar keutamaan kita mengucapkan amin bersama dengan malaikat. Ya, itu kan tidak mungkin terjadi kalau kita masbuk. Kita terakhiran salam ya. Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ammanal imamu fa aminu." Jika imam mengucapkan amin, ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Karena siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan amin malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan keutamaan-keutamaan yang lain, ma'asyiral muslimin. Nah, tentu itu menjadi pendorong bagi kita semuanya untuk bersemangat. Nah, siapa yang cepat amalannya maka akan cepat di dalam meniti sirat. Tetapi yang lambat maka dia juga akan lambat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang diperlambat karena amalannya, dia lambat dalam beramal, dia tidak bisa dipercepat karena nasabnya. Tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Maka masing-masing kita hendaknya mengoreksi diri kita dan bersemangat. Dan kita yang melihat seperti itu, nasihati kawan kita dan awali dengan husnudzon. Barangkali memang dia orang yang betul-betul tidak bisa mendapatkan shaf yang pertama karena mungkin sedang sibuk dengan orang tuanya yang sakit, dengan keluarganya yang butuh bantuan barangkali. Cuman kalau setiap saat seperti itu, tidak semestinya seorang muslim terlebih ahlus sunnah ya meremehkan untuk berawal atau bersegera menunaikan ibadah sholat berjamaah di shaf-shaf yang awal. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, berfaedah. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. قد قامت الصلاة الله